Bro, lo pernah ngerasain digantungin cewek? Lo pikir semuanya lagi lancar, tiba-tiba dia ngilang tanpa jejak, ninggalin lo gantung sendiri, bingung ngerasa salahnya di mana? Atau lo pernah ngerasain dia main tarik ulur? Hari ini dia perhatian banget, besoknya dingin kayak es batu. Nggak ada pesan, nggak ada kabar. Gila, bikin kepala muter kan? Dan sialnya, kita para cowok kadang terlalu mikir jauh. Terlalu pengen nyenengin, terlalu cepat ngerasa salah. Padahal kenyataannya, kita lagi diadu, dites, diukur. Cewek itu bukan nggak punya perasaan. Tapi kadang mereka butuh bukti bahwa cowok yang mereka deketin itu beneran punya arah, punya kendali, dan nggak bisa digoyangin cuma gara-gara respon mereka berubah-ubah. Gue bakal jujur, cewek itu kalau lo biarin bisa bikin lo jalan di atas tali rapuh tanpa kepastian. Dan kalau lo nggak sadar sama permainan itu, lo bakal kejebak di dalam siklus yang ngerusak mental. Bingung, frustrasi, dan akhirnya ngerasa nggak cukup. Tapi gini bro, sekarang waktunya lo balik kendali. Lo bukan boneka emosi yang ditarik ulur. Lo bukan cowok yang ngemis perhatian. Sekarang waktunya lo main di posisi yang beda. Bukan buat nyakitin dia, tapi buat ngelindungin lo sendiri. Dan hari ini, gue bakal kasih lo 10 strategi. Bukan teori motivasi murahan, tapi cara yang real buat lo jadi cowok yang nggak bisa dimainin. Ini bukan tentang jadi cowok yang sok cool, tapi tentang jadi cowok yang ngerti siapa dirinya, tahu apa yang dia mau, dan tahu kapan harus maju, kapan harus mundur. Yang pertama, lepasin keterikatan emosi. Jangan pernah ngasih kontrol emosi lo ke orang lain. Jangan bikin kebahagiaan lo tergantung sama siapa yang bales chat lo hari ini. Banyak cowok panik waktu cewek tiba-tiba ngejauh. Mulai overthinking, mikir keras, cari cara supaya si cewek balik lagi. Padahal, justru di situ lo lagi dites. Dia pengen lihat, lo punya pegangan kuat atau enggak. Lo punya hidup sendiri atau cuma nempel di dia. Lo harus bisa tenang. Bukan karena lo cuek, tapi karena lo sadar. Hidup lo bukan tentang satu orang. Lo punya hal lebih besar yang harus lo kejar. Lo punya prioritas. Dan kalau dia nggak ngerti itu, ya udah dia yang ketinggalan. Yang kedua, baca polanya. Jangan ketarik dramanya. Cewek yang suka main tarik ulur itu bukan fenomena baru. Hari ini nempel terus, besok ngilang. Hari ini ngajak ngobrol panjang, besoknya kayak nggak kenal. Kalau lo nggak sadar ini permainan, lo bakal kebawa arus. Lo harus bisa ngelihat ini kebetulan atau ini pola. Karena kalau lo bisa baca polanya, lo bisa ambil langkah sebelum lo kejebak lebih dalam. Dan kalau dia kasih atensi secukupnya doang, cuman biar lo tetap nungguin, itu tanda bahwa dia cuma pengen ngejaga lo sebagai opsi, bukan prioritas. Jawabannya simple. Gua bukan cowok buat dianggap cadangan. Kalau lo nggak yakin, gua yang jalan. Yang ketiga, punya batasan. Itu wajib, bukan opsional. Kalau lo nggak punya batasan, lo bakal diinjek-injek. Sesimpel itu. Dan batasan itu bukan soal ngatur-ngatur, tapi soal ngasih tahu ke dia bahwa lo punya harga diri. Kalau dia seenaknya batalin rencana, ngerit doang, atau mainin waktu lo, dan lo diem aja, dia bakal mikir lo cowok yang bisa ditarik ulur sesuka hati. Ngomong yang jelas, gua nggak nyaman kalau rencana dibatalin terus. Kalau emang lo nggak niat ketemu, bilang aja. Gua bisa lanjut hidup. Dan kalau dia nggak ngehargain batas itu, berarti dia nggak layak dapat akses ke energi lo. Yang keempat, tenang. Itu senjata paling bahaya. Waktu dia nyindir atau bawa cowok lain buat ngetes lo, jangan terpancing. Jangan kasih dia hiburan lihat lo panik. Tarik napas, tatap dia, dan bilang, lo lagi nyoba mancing reaksi gue ya? Bukan karena lo mau konfrontasi, tapi karena lo tahu persis apa yang dia lakuin, dan lo nunjukin bahwa lo nggak mudah dikendalikan. Cewek yang niat mainin, justru bingung sendiri kalau lo nggak ngikutin skrip dia. Yang kelima, fokus lo harus lebih besar dari dia. Kalau hidup lo berputar di sekitar notifikasi dari satu orang, berarti lo belum punya misi hidup.
Cowok yang punya tujuan, entah itu bangun karir, bisnis, skill, atau tubuh, nggak akan kepecah fokusnya cuma karena satu chat nggak dibales. Karena hidupnya lebih dari sekadar validasi dari satu orang. Dan lu tahu yang lebih menarik dari cowok yang ngarep, cowok yang sibuk ngebangun, yang tetap peduli tapi nggak pernah berhenti jalan. Yang keenam, jangan balas drama pakai drama. Kalau dia ngeghosting lo, terus lo mikir, oke, gue juga bakal ngeghost balik buat ngebales, itu childish bro. Balasannya nggak usah pakai emosi. Cukup bilang, kalau lo lagi pengen sendiri nggak masalah, tapi gue juga nggak akan nungguin. Lo ngomongnya pelan, tegas, tanpa dendam. Dan lo langsung balik lagi ke fokus utama lo. Lo nggak mainin balik. Lo keluar dari permainan dengan harga diri utuh. Yang ketujuh, ngomong jangan muter-muter. Cewek itu sensitif sama sinyal. Dan cowok yang omongannya ngambang, plain-plan, atau takut jujur, itu langsung kelihatan lemah. Kalau lo mau dihormati, lo harus bisa ngomong apa yang lo pikirin. Kayak, gue enjoy deket sama lo, tapi kalau ini cuma main-main, gue nggak ada waktu buat itu. Nggak harus keras, tapi harus jelas. Karena di dunia sekarang, kejelasan sama dengan kejantanan. Yang kedelapan, jaga diri lo duluan. Kapan terakhir kali lo nanya ke diri lo sendiri, gue capek nggak sih? Bukan buat orang lain, bukan buat hubungan, tapi buat diri lo sendiri. Kalau energi lo habis cuman buat mikirin satu orang, yang bahkan nggak nunjukin niat serius, itu artinya alarm lo udah bunyi. Lo harus tarik diri. Bukan buat ngasih pelajaran, tapi buat ngejagain kepala dan hati lo sendiri. Nggak semua orang pantas dapat akses ke energi terbaik lo. Dan cewek yang respect, dia akan paham waktu lo narik diri buat nafas. Yang kesembilan, kesabaran. Itu tanda kekuatan, bukan kelemahan. Lo nggak harus selalu cepet respon. Lo nggak harus langsung klarifikasi. Kadang justru power itu ada di jeda. Ketika lo diem, ketika lo nunggu, ketika lo kasih waktu buat sesuatu berkembang sendiri, itu nunjukin bahwa lo nggak dikendalikan ego. Lo yang pegang setir. Cowok yang sabar kelihatan lebih misterius, lebih dewasa, dan lebih menarik. Karena dia bukan reaktif, tapi selektif. Yang ke-10, tahu kapan waktunya cabut. Ini poin yang paling berat, tapi paling dewasa. Kadang, langkah paling gentle yang bisa lo lakuin buat diri lo adalah pergi. Bukan karena lo kalah, tapi karena lo nggak mau lagi buang energi ke orang yang nggak pernah benar-benar hadir. Kalau dia terus-terusan tarik ulur ngetes kesabaran dan ngegampangin batasan lo jalan. Tanpa marah, tanpa drama, tanpa penjelasan panjang. Karena cowok sejati nggak teriak waktu ninggalin. Dia tinggalin dengan diam yang jelas. Bro, kalau lo ngerasa video ini nyentil lo, itu bukan kebetulan. Mungkin ini saatnya lo stop jadi cowok yang gampang goyah. Stop ngejar-ngejar atensi. Stop main di permainan yang bukan level lo. Lo bukan cowok yang harus minta dihargai. Lo cukup nunjukin lewat sikap bahwa lo tahu harga lo sendiri. Dan ingat bro, cowok paling kuat bukan yang paling banyak ngomong, tapi yang paling tenang, paling stabil, dan paling fokus sama jalannya sendiri. Kalau hari ini lo mutusin buat balik pegang kendali, lo tahu apa yang harus lo bilang. Gua pilih damai. Gua pilih jadi cowok yang punya arah. Terima kasih, semoga bermanfaat.